Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Encep Syarif Nurdin. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan integrasi bangsa. Apakah saudara-saudara pernah melihat sapu lidi? Pernah menggenggam dan menggunakannya dalam aktivitas keseharian Anda? Apakah pernah terbayang bila saudara membersihkan taman rumah menggunakan lidi yang tidak diikat atau hanya satu lidi saja? Sapu lidi dapat menjadi alat untuk membersihkan lingkungan sekitar dengan cepat karena terdapat banyak lidi yang diikat. Apabila saudara melihat ikatan dari sapu lidi tersebut, maka itulah ilustrasi Pancasila sebagai perekat integrasi nasional. Lalu bagaimana fungsi Pancasila dalam integrasi bangsa? Bagaimana prosesnya agar Pancasila berperan dalam proses integrasi bangsa? Yuk kita cari tahu. Bagaimana fungsi Pancasila dalam integrasi bangsa? Sejatinya masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun akhir-akhir ini semangat kegotong royongan di kalangan masyarakat menunjukkan gejala semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Mengingat karakter masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika, sebagaimana disebutkan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, maka hal itu mengingatkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebinekaan masyarakat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan yang merupakan faktor disintegratif tanpa menghilangkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya upaya pecah belah dari pihak asing. Tahukah saudara-saudara bahwa Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungsi mempersatukan rakyat kita yang majemuk ini menjadi bangsa yang kuat dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kepribadian nasional merupakan hasil perkembangan sejarah bangsa kita dan merupakan ekspresi dari cita-cita nasional yang dirumuskan menjadi dasar kehidupan nasional pada masa kini. Kepribadian nasional merupakan suatu daya untuk menghadapi tantangan pengaruh asing dan mengapresiasikan, mengintegrasikan, mereinterpretasikan, atau menolaknya secara wajar berdasarkan pada sistem nilai dan standar sosial yang berlaku. Kepribadian nasional memberikan kepercayaan diri, dan karena itu harus dipupuk, dibina, dan dimasyarakatkan pada setiap generasi. Pancasila merupakan ideologi nasional yang meliputi dan memayungi segenap orientasi hidup bangsa di dalamnya. Artinya, adanya perbedaan pandangan hidup dalam masyarakat diakui dan dibenarkan untuk berkembang sepanjang nilai-nilai dari pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, pengembangan itu diperlukan untuk memperkuat kebudayaan daerah sebagai sarana artikulasi masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam ayat 2-nya dinyatakan bahwa
negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Di sisi lain, eksistensi budaya dan bahasa daerah diperlukan untuk mengisi dan memperkaya ideologi nasional dalam menjalankan fungsinya untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Wisman dan Alfian 1993. Sejalan dengan itu, Pancasila sebagai ideologi integralistik mampu mengatasi partikularitas paham persorangan dan golongan. Dalam pengertian, dalam wilayah privat atau keluarga, dalam komunitas, etnis, agama, dan golongan masyarakat, masing-masing persorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, setiap persorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu. Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas yang terdiri atas agama, kearifan lokal, dan lain-lain dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan bangsa. Kenapa demikian? Karena Pancasila menghendaki sosiabilitas kebangsaan yang dapat mengatasi kecenderungan individualisme dan totalitarianisme. Di dalam masyarakat yang supermajmuk, apabila terlalu menekankan individualisme dan perbedaan, maka akan menyulitkan integrasi nasional. Tetapi mematikan aspirasi kedirian dan perbedaan oleh paham totalitarianisme, baik kanan maupun kiri, bisa menghancurkan kekayaan potensi dan kreativitas masyarakat. Jalan tengah Pancasila memilih kearifan Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keragaman atau perbedaan, seraya berusaha mencari persamaan atau persatuan. Yudi Latif 2020. Lalu benarkah Pancasila sebagai titik temu perekat bangsa? Pancasila sebagai karakter dan haluan bersama, sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bangsa Indonesia, diperlukan usaha penanaman, pembudayaan, atau pembumian Pancasila. Ibaratnya budidaya tanaman. Laju pertumbuhan Pancasila tidak dengan sendirinya akan berjalan baik-baik saja. Tanpa kesengajaan merawatnya dengan penuh pemahaman, kecermatan, dan keterkunan sepanjang proses pembibitan, penanaman, dan pemupukan. Oleh sebab itu, agar Pancasila dapat berperan dalam proses integrasi bangsa, maka harus ditempuh dengan cara pengadaban masyarakat, keagamaan, dan kesukuan untuk bisa memasuki kehidupan politik secara damai, kohesif, dan harmonis. Saudara-saudara, bagi bangsa supermajmuk seperti Indonesia, tidak ada modal sosial yang lebih penting bagi keberlangsungan negara selain modal kohesi sosial. Sedangkan untuk mengupayakan kohesi sosial bagi bangsa multikultural, memerlukan modal civil religion yang kuat sebagai basis moral yang dapat mempersatukan keberagaman ke dalam suatu ikatan sosial. Yudi Latif 2020. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai civil religion harus dibudayakan atau dibumikan dalam kerangka tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera yang melibatkan segenap pemangku kepentingan secara gotong royong sesuai dengan perannya masing-masing. Itulah jalan kemaslahatan hidup bersama sebagai tali pengikat integrasi bangsa.
Demikian video Pancasila dan integrasi bangsa. Sampai bertemu lagi di video-video yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.